Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Don Arifin, salah seorang mahasiswa dari Universitas Al-Ghifari Bandung. Jadi di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang Western Blot dari mulai definisi, lalu ada tujuan, konsep, hingga ke contoh akan kita jelaskan dalam video kali ini. Oke, yang pertama akan kita jelaskan tentang definisi Western Blot itu sendiri. Jadi Western Blot adalah proses pemindahan protein dari gel hasil elektroforesis ke membran. Jadi membran ini dapat diperlakukan lebih fleksibel daripada gel sehingga protein yang terblot pada membran sel dapat dideteksi secara visual maupun fluoresensi. Deteksi ekspresi protein dapat kita lakukan dengan prinsip imunologi menggunakan antibodi primer dan juga menggunakan antibodi sekunder. Jadi Western Blot atau immunoblotting adalah istilah yang dipakai untuk proses transfer dan imunodeteksi protein pada gel. Dengan tujuan, kita bisa mengetahui keberadaan dan berat molekul protein, sampel dalam satu campuran. Lalu kita bisa membandingkan reaksi silang antar protein. Lalu yang selanjutnya kita bisa mempelajari modifikasi protein selama sintetis. Jadi dengan cara ini, protein dalam hitungan nanogram dapat terdeteksi. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar yang ada di samping saya ini, mulai dari definisi Western Blot menurut W. Neil Burnett. Jadi yang saya sebutkan tadi ada 3 poin. Lalu untuk tujuan dari Western Blot ini teman-teman juga bisa lihat dalam gambar berikut ini yang ada di samping saya. Oke, untuk yang selanjutnya ada konsep tentang Western Blot ini. Jadi Western Blot konsepnya itu adalah ikatan antigen dan juga antibodi kompleks. Jadi kita anggap protein pada NC sebagai antigennya. Lalu tadi bagaimana cara kita mendeteksi adalah dengan antibodi primer. Jadi yang dimaksud dengan antibodi primer adalah antibodi yang dapat berikatan secara spesifik pada antigen pada NC. Jadi agar dapat melihat ikatan dari antigen antibodi kompleks, maka kita bisa memberikan warna pada antigen atau antibodi tersebut. Jadi prinsip teknik Western blotting ini mendeteksi protein spesifik pada sampel jaringan yang homogen ataupun dari suatu ekstraksi berdasarkan kemampuan protein tersebut berikatan dengan antibodi. Jadi teknik ini menggunakan gel elektroforesis untuk memisahkan protein berdasarkan panjang si polipeptidanya atau berdasarkan struktur 3 dimensinya. Jadi protein tersebut kemudian ditransfer ke sebuah membran, biasanya nitroselulosa atau PVDF, di mana mereka kemudian akan dilacak dengan menggunakan antibodi yang spesifik kepada protein si targetnya. Jadi membran tersebut dapat diperlakukan lebih fleksibel daripada gel sehingga protein yang terblot pada membran dapat dideteksi dengan cara visual maupun fluoresensi. Deteksi ekspresi protein pada organisme dilakukan dengan prinsip imunologi, jadi menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder tadi. Jadi setelah pemberian antibodi sekunder, deteksi dilakukan secara visual dengan pemberian kromogen atau secara fluoresensi. Jadi pada deteksi secara fluoresensi, reaksi antara antibodi primer dengan antibodi sekunder akan memberikan hasil fluoresen yang selanjutnya akan membakar film X-ray. Deteksi ini dilakukan di kamar gelap. Jadi imunodeteksi ini tidak dilakukan langsung pada gel karena sifat gel yang rapuh. Jadi untuk dapat melalui proses inkubasi yang lama dan pencucian yang berulang kali. Jadi gelnya tuh bersifatnya rapuh. Untuk mengatasi hal ini, maka protein terlebih dahulu ditransfer dari gel ke membran nitroselulosa atau NC, atau juga membrannya itu PVDF. Jadi membran digunakan sebagai tempat melekatnya protein yang diuji karena yang pertama itu mudah manipulasinya, lalu yang kedua mengurangi lama inkubasi dan pencucian. Hasil protein yang ditransfer atau hasil blot tadi itu juga dapat dipakai lagi untuk imunodeteksi protein yang lain. Jadi sesudah diinkubasi dengan deterjen untuk menghilangkan si probing reagentnya. Dan selanjutnya blot dapat disimpan sampai 1 bulan
Jadi masa pakainya lebih lama. Lalu blot juga sesuai untuk berbagai prosedur deteksi. Untuk materi selanjutnya tentang cara kerja akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Alawiyah, mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Bandung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja Western Blending, melanjutkan pembahasan yang telah teman saya tadi bahas. Western blotting adalah suatu cara untuk mendeteksi perubahan yang ada dalam protein seperti konsentrasi, perubahan interaksi dengan protein yang satu dengan protein yang lainnya. Dalam prosedur Western blotting, protein pertama kali diisolasi dari komponen sel. Untuk mengekstrak protein dari sel, para peneliti menggunakan metode berbasis kimia dan fisik untuk menggabungkan dan melepaskan protein di dalamnya. Pada Western blotting terdapat 3 tahapan, yaitu elektroforesis, elektrotransfer, dan deteksi protein. Yang pertama, elektroforesis. Tujuan elektroforesis yaitu gel poliakrilamid atau PAGE adalah untuk memisahkan protein yang satu dengan yang lainnya sesuai ukuran, bentuk, misal biaya. Untuk mencapai ini, protein lisat atau protein lainnya dimuat ke matriks gel. Matriks terdiri dari protein agar mudah diakses. Protein semakin kecil akan semakin cepat melewati matriks gel, sedangkan semakin besar protein akan semakin lama yang dibutuhkan untuk melewati matriks gel. Untuk membentuk matriks gel, katalis dan zat polimerase ditambahkan ke larutan cair yang mengandung 2 senyawa, yaitu akrilamida dan bisakralamida. Katalis atau polimerase mempercepat rantai panjang polimer tunggal akrilamida dalam larutan. Membentuk gel membutuhkan kehadiran bisakramida. Tahap yang kedua yaitu elektrotransfer. Terdapat 2 jenis, yaitu blotting semi kering dan blotting semi basah. Yang ketiga ada deteksi protein, bisa menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk memproses gel lebih lanjut untuk deteksi protein, yaitu protein ditransfer dari gel ke bahan yang lebih tahan lama. Transfer diperlukan agar memungkinkan antibodi masuk bebas ke protein, dan karena gel poliakrilamid rapuh dan sulit dimanipulasi. Metode yang digunakan yaitu elektroelusi, yaitu di mana medan listrik diterapkan ke gel untuk memfasilitasi migrasi protein keluar gel dan ke selembar membran. Pemindahan dilakukan dan menempatkan gel poliakrilamid dalam kontak langsung dengan membran yang terbuat dari nitroselulosa atau bahan non-reaktif lainnya yang mengikat protein dan merendam keduanya di kotak yang dipenuhi baper. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dan contoh Western blotting. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang manfaatnya. Ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui keberadaan berat molekul protein pada campuran. Lalu yang kedua itu untuk membandingkan reaksi antara protein. Lalu yang ketiga itu untuk mempelajari modifikasi protein. Lalu yang contohnya itu Western blotting itu digunakan untuk tes HIV. Western blot itu merupakan elektroforesis gel poliakrilamid yang digunakan untuk mendeteksi protein yang spesifikasi terhadap DNA. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari semua yang telah kami jelaskan. Itu ada 4 poin. Yang pertama itu teknik Western blotting itu untuk mendeteksi protein spesifikasi pada sampel jaringan yang homogen. Lalu selanjutnya itu ada metode
Western blotting itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada elektroforensis, ada elektrotransfer, lalu ada deteksi. Yang ketiga itu adalah manfaat Western blot, yaitu untuk mengetahui keberadaan dan berat molekul protein sampel pada campuran. Lalu yang terakhir itu kesimpulannya adalah Western blot merupakan elektroforensis gel polikramid yang digunakan untuk mendeteksi rantai protein yang spesifik terhadap. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Maaf jika dalam video ini masih banyak kekurangan. Jika teman-teman ingin menambahkan, silahkan tambahkan pada kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan. Jangan lupa like-nya, karena like dari kalian itu berharga banget buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.